Maka penjelasan saya saya. bertanya, Pajan, kenapa diganti jadi Yesus? Pertanyaan saya tadi, Anda sudah setuju itu Yudas. Yesus terkutuk. Lah iya, berdasarkan Galatia 3 tadi, kenapa jadi Yesus? Ayo. Coba Anda Mohon baca, Anda sekali, baca. Bang. Anda baca. Kalau ya Di situ Galatia 3 dikatakan, terkutuklah Yesus gitu. di situ dikatakan Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di atas kayu salib. Kristus Yesus telah membuat semua ini. Nah, di situ kenapa kitabmu menjadikan Yesus yang terkutuk? Tadi Anda sudah setuju, yang terkutuk itu Yudas. Berarti benar kalian itu menggantikan orang yang benar itu diganti. Pengganti jadi orang salah gitu. Orang benar mestinya tidak terkutuk, kenapa dijadikan terkutuk? Coba abang baca kitabnya, dalilnya itu, kalau nggak percaya. Iya, nggak usah kayak gitu, Bang. Jadi maksudnya itu, Bang. Kita telah ditebus, Bang, dari dosa kutuk, bukan Yesus Nah, itu. tadi terkutuk, katanya Abang. tidak menebus dosa, tadi udah bilang. Tadi katanya penyaliban itu nggak ada kaitannya dengan penebusan dosa. Abang tadi udah setuju di awal tadi, udah bilang, teman-teman pada nyimak nggak di bawah tadi? Nggak ada kaitannya dengan penebusan dosa. Nggak ada, itu murni pure kejahatan. Sekarang kau bilang, itu buat nebus dosa. Lah Anda sendiri tadi yang bilang, makanya saya hargai, betul. Kalau merujuk kepada hukum Tuhan, ajaran Yesus, nggak ada kaitannya dengan penebusan dosa. Nah, cuman permasalahannya sekarang begini, Anda percaya atau tidak surat Paulus ini? Kalau Anda tolak, ya silakan, karena itu bukan perkataan Yesus. Kan gitu. Saya nanggapinya gini, Bang. Hmm. Abang kan mengatakan, tanggapan saya bukan masalah saya mempercayai Yesus digantung di kayu salib itu tentang penebusan dosa. Saya menanggapi pernyataan Abang. Abang mengatakan Yesus terkutuk di kayu salib. Dan Abang mengambil makna dari Bukan saya, bukan saya. Iya, tertulis. Iya, Abang mengambil makna dari ayat dari Galatia. Dan saya memaknai ayat dari Galatia itu bukan berarti saya percaya dengan itu gitu, Bang. Maksudnya gitu, Bang. Iya, maksudnya Di gini, Galatia kalau abang mau tolak, itu hak abang. Abang yang punya kitab, oke? Tapi tertulisnya begitu, berdasarkan ajaran dari Paulusnya. Kan gitu. Rasul kalian yang bernama Paulus mengajarkan begitu. Memang Yesus itu, ini kalau ajaran Yesus nih, tadi sudah jelas di Yohanes 8 dari 40 sampai 44. Jikalau Elohim adalah Bapakmu, kamu akan mengasihi aku. Dia itu minta dikasihi, bukan dikutuk. Lalu setelah dia selesai pengajarannya, dia selesai tugasnya selesai, sebelum dia berdoa apa? Ya Bapak, permuliakanlah anakmu. Minta kemuliaan. Minta kemuliaan, bukan kutukan. Itu kalau merujuk kepada ajaran Yesus. Tapi Anda sebagai Kristen yang punya kitab secara utuh, di situ mengatakan Yesus terkutuk. Nah, tapi saya kembalikan kepada Anda. Kalau Anda tidak akui itu surat Paulus sebagai firman Tuhan atau ajaran yang benar, memang itu hak Anda. Tidak masalah. Karena memang itu bukan ucapan Yesus. Saya pun keberatan sebagai muslim melihatnya. Kalau melihatnya ya, kenapa saya katakan keberatan? Loh, dia itu orang benar. Dia itu orang baik. Dia itu layaknya selamat. Kenapa dikatakan terkutuk? Gitu. Sebagaimana Anda juga keberatan. Gitu. Ya, silakan. boleh. Gini, Bang, ya. Tanggapan saya seperti ini, Bang. Tentang penebusan dosa di kayu salib itu beda hal. Saya menanggapi yang Abang bilang, di dalam Galatia dituliskan Yesus terkutuk. Itu tidak, Bang. Tapi dikatakan di situ kita telah ditebus dari dosa kutuk. Oke, Bang. Itu berbeda hal, Bang, ya. Nah, yang seterusnya gini, Bang. Saya mau mengatakan tentang Yesus. Boleh saya lanjutkan, Bang? Iya, gini, Bang. Bang, Kita cuman kembali ke tema lagi. agak Tadi seru banyak aja, agak seru aja. Di awal tadi Abang katakan penyaliban tidak ada kaitannya dengan penebusan. Sekarang Abang katakan itu untuk penebusan gitu.
Jadinya kan saya izinkan ya merespon dengan tertawa gitu, walaupun tertawanya nggak perlu rame juga gitu, atau nyengir lah gitu. Kan Nah, abang maksud sendiri saya tadi gini, yang Bang. bilang. Maksud saya gini, Bang. Iya, maksud saya gini, Bang. Saya mau meluruskan, bukan mau mengatakan tentang penubusan di kayu salib, Bang. Saya mau meluruskan ayat yang Abang angkat. Abang kan mengangkat ayatnya yang di Galatia. Abang mengatakan Yesus gantung di kayu salib. Tapi makna dari Galatia yang abang katakan itu bukan Yesusnya yang terkutuk, abangku, tapi manusia sudah ditebus dari kutuk. Itu bang, ayatnya itu bang. Tapi gini bang, tentang Yesus disalibkan, abangku, itu bukan tentang penebusan dosa bang, tapi bagi saya itu sebuah ajaran bang. Oke, Itu ya. sebuah ajaran. Izin tanya Jadi dulu, gini, Bang. izin tanya dulu. Jangan mengaburkan satu kalimat yang sudah sangat mudah untuk dipahami. Yang terkutuk itu orang yang disalib atau orang yang lagi tidur? Saya tanya. Yang terkutuk itu orang yang disalib apa yang lagi tidur? Enggak, kita maknanya aja bang, ayatnya itu kan gini bang. Lah iya, Telah makanya di situ ditebus dikatakan dari dosa gini loh kutukan, bang, itu saya kan kasih pilihan itu biar abang mudah untuk menentukan. Saya kasih mudah untuk menentukan pilihan ini. Maksudnya biar abang ringan, tinggal jawab aja. Yang terkutuk itu yang disalib, tinggal jawab gitu aja, kan gitu. Yang disalib itu terkutuk, itu sudah hukum mutlak kebenaran. Kebenaran hukum maksudnya yang terkutuk itu orang yang disalib. Berdasarkan Ulangan 21 nomor 23. Oke? Sebab orang yang digantung terkutuk oleh Elohim. Dalilnya ada. Makanya dikutip oleh Paulus. Terkutuklah orang yang digantung di atas kayu salib. Pertanyaan saya, siapa orang yang digantung itu? Pasti Anda katakan Yesus. Kan gitu. Nggak mungkin Anda tolak itu Yesus karena Anda Kristen. Nah, artinya di situ Yesus orang karena dia digantung di atas kayu salib. Kecuali Anda tidak percaya dia disalib. Contoh pemahaman kami. No, dia tidak disalib. Dia selamat. Yang terkutuk itu penjahat. Yang layak disalib itu adalah orang yang melawan utusan Tuhan. Merujuk kepada dalil kitab kami, surah Al-Ma'idah ayat 33, yang pantas disalib itu atau yang harus disalib itu orang yang melawan Yesus, bukan Yesusnya. Yesusnya orang baik, tidak boleh terkutuk. Doa Yesus saja dia minta kemuliaan, bukan minta kutukan. Kan gitu. Tapi di dalam kitab Anda sudah menjadi keimanan orang Kristen, di situ dikatakan terkutuklah orang yang digantung di atas kayu salib. Selama Anda percaya yang disalibnya itu Yesus, selama itu pula iman Anda mengajarkan bahwa Yesus itu terkutuk. Tapi selama kami imani bahwa yang disalib itu bukan Yesus sebagai utusan Tuhan, selama itu pula iman kami tidak pernah mengutuk dia. Justru kami ketika menyebut nama Nabi Isa, kami katakan alaihi salam, kepadanya damai sejahtera. Bukan kepadanya terkutuk. Bukan. Tapi kalau iman Anda, selagi Anda imani dia itu mati di atas kayu salib, selama itu pula iman Anda mengatakan Yesus itu terkutuk. Begitu bang. Oke bang, terima kasih bang ya. Terima kasih sekali bang. Tapi saya mau mengatakan seperti ini bang. Terkait abang menjelaskan Yesus tidak disalib, menjelaskan dengan Al-Quran, itu saya hargai bang. Tapi mohon maaf sekali bang ya. Saya sebagai seorang Katolik bang, saya memahami Alkitab saya perlu memberikan pemahaman saya tentang Alkitab kepada abang. Terkait abang memberikan pemahaman dari Al-Quran, saya tidak akan mempertanyakan itu bang. Saya tidak akan mempertanyakan itu. Apapun isi Al-Quran itu, ya abang silahkan, itu abang pahami. Tapi saya tidak mau masuk ke situ bang. Tapi terkait dengan Alkitab, kalau abang sudah berbicara Alkitab, saya berhak bang. Saya punya kewajiban untuk memberikan pengetahuan saya tentang Alkitab apa. Yang pertama bang, abang mengatakan tentang ayat yang terkutuklah orang yang digantung di kayu salib. Saya sudah jelaskan tadi itu abangku. Maksud dari ayat itu adalah terkutuklah orang yang digantung di kayu salib, itu merujuk kepada orang yang berdosa. Dan kalau abang mengangkat itu terkait dengan Yesus, karena Yesus digantung di kayu salib. Sebentar. Izin interupsi saya bertanya.
Jadi yang tadi terkutuk di atas kayu salib itu bukan Yesus ya? Bukan ya? Abangku gini bang, saya udah begini jelas menjelaskan. Enggak, jawab aja. Yang tadi terkutuk di atas kayu salib itu bukan Yesus ya? Ya bukan, ya dia nggak terkutuk. Alhamdulillahirabbil alamin. Berarti Anda tidak percaya Yesus disalib. Itu pemahaman Islam kalau gitu. Kenapa? Enggak gini bang. Lah, Oke, karena oke, kitab Bang. Anda mengatakan Yesus itu terkutuk di atas kayu salib. Gimana sih? Abang baca Oke, Bang. kitabnya. Di situ dikatakan Yesus. Tapi kalau abang tidak percaya itu Yesus, betul kata Al-Quran. Memang orang yang diserupakan dengan Nabi Isa yang disalib. Memang orang lain. Memang penjahat, kata Al-Quran. Makanya kalau abang tidak setuju dia terkutuk, tidak, ya itu pemahaman kami umat Islam. Ya, abang gini bang ya. Mohon maaf sekali bang, mohon maaf sekali. Kalau abang Ya, membawa Al-Quran, ya silakan saja. Tapi saya nggak mau masuk ke situ bang. Saya nggak mau masuk Ya, ke situ. maksud saya bilang itu pemahaman kami sebagai Muslim. Ya, saya hargai itu bang. Saya hargai itu bang. Tapi gini bang, saya mau menjelaskan tentang abang yang mengangkat ayat. Terkutuklah orang yang digantung di kayu salib. Dan abang mengambil itu, menyamakan itu ke dalam Yesus. Dan dengan ayat itu abang mengatakan bahwa Yesus itu tidak disalib dengan ayat itu, karena Yesus nggak mungkin terkutuk di kayu salib. Berarti itu Yesus tidak disalib, ya sah-sah saja. Tapi bagi saya, Yesus itu, apakah Yesus itu benar-benar disalib? Ya. Tolong, jangan salah dipahami, jangan salah dipahami. Gini, bentar. Jangan dikaburkan lagi. Di dalam kitab Anda Galatia 3 nomor 13 sampai 14, Galatia 3 nomor 13 terutama. Di situ disebutkan namanya, yang terkutuk itu namanya Yesus. Nah, sekarang saya tanya sama Anda setuju nggak kalau Yesus terkutuk? Kalau Anda tidak setuju, itu memang pemahaman kami umat Islam, saya bilang. Berarti Anda sepaham dengan saya gitu loh. Tapi kalau Anda terima, memang itulah keyakinan Anda sebagai Kristen. Kecuali Anda tolak itu surat Paulus. Kayak mana sih? Boleh saya tanggapi bang? Boleh saya tanggapi? Ya. Tadi sudah saya jelaskan bang tentang ayat itu yang Paulus itu. Jadi abang mengatakan, abang memahami semua orang Kristen meyakini Yesus itu terkutuk, gitu kan bang ya? Data, saya tidak ke pemahaman pribadi, tapi berdasarkan kecuali surat itu ditolak. Nih, kita buka ya, abang baca ya. Abang udah baca belum? Galatia tadi abang udah baca belum? Abang, iya kan abang. Nggak, saya tanya abangnya udah baca belum? Nggak, saya tanya abangnya sendiri tuh udah baca belum? Jujur saja bang ya, jujur saja, saya nggak mau berbohong. Saya membaca kitab Kejadian sampai Yohanes. Setelah itu saya membaca kitab para rasul. Saya tanya, abangnya udah baca belum? Kalau belum, kita baca bareng-bareng. Gitu aja, biar kita nggak repot nih. Nah gitu dong. Silakan, Mas. Bilang aja belum, nggak usah repot-repot kita. Ya. Cukup diskusi kita itu cukup dengan kejujuran, nggak perlu kita kecerdasan ya. Karena jujur itu penting untuk menyelesaikan diskusi. Ini kan dikatakan nih. Coba abang yang baca deh, biar dibilang saya nggak dibilang melintir. Ya, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab dia tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Nah terus bang, maksudnya? Yesus Kristus telah membuat ini kan? Nah. Supaya di dalam dia berkat. Jadi di situ merujuknya kepada Yesus, betul? Betul? Di situ berdasarkan Galatia 3 tadi itu untuk Yesus, betul? Betul ya? Iya, berdasarkan ajaran Kristen. Jadi ajaran kalian teman-teman Kristen ini, mohon maaf, selama Anda menjadi seorang Kristen dan selama Anda mengimani surat Paulus Galatia ini, selama itu pula kalian diajarkan untuk mengutuk Yesus. Ini mohon maaf. Kecuali Anda tolak itu Yesus, berarti benar kami. Memang dia tidak terkutuk.
Memang dia tidak terkutuk, dia mulia. Jadi selama Anda percaya surat ini, pengabaran ini, menjadi seorang Kristen, selama itu pula ajaran kalian mengutuk Yesus. Mohon maaf. Apalagi contoh kemarin, hari Jumat, ada yang namanya Jumat Agung. Karena apa? Ke gereja ibadah hari kematian Yesus di atas kayu salib. Berarti kalian itu ajarannya setahun sekali juga di tempat ibadah kalian itu mengajarkan bahwa Yesus itu lagi terkutuk. Itu diabadikan dalam iman Anda, diamalkan. Karena yang namanya orang disalib berdasarkan kata Paulus, dia itu terkutuk dan Anda setuju. Jadi kalau Anda mau berkata memuliakan Yesus, itu ajaran Islam. Tapi kalau Anda katakan Yesus terkutuk, itulah ajaran kalian. Oke? Tanggapan saya seperti ini, Bang. Saya udah menjelaskan tadi. Kalau Abang memahami seperti itu, silakan. Tapi jangan paksakan Abang memahami seperti itu. Yang salah di mana? Enggak gini. Abang kan memahami orang Kristen dengan ayat tersebut mengatakan Yesus itu terkutuk. Abang memahami seperti itu. Tapi pemahaman saya abang pahami nggak yang tadi bahwa memang di situ terkutuk Yesus? Abang pahami nggak? Enggak. Atau abang tolak? Atau gini sekali lagi saya tanya. Atau abang tidak setuju kalau itu Yesus tidak terkutuk? Ya memang Yesus tidak terkutuk. Itu ajaran Islam, Bang. Udah aku bilang. Berarti tidak disalib dia. Abang. Itu terserah Abang mau mengatakan. Oh, berarti Anda Kristen, cuman pemahamannya Islam. Oke, mantap. Itu terserah Bang. Mau Abang memahami seperti itu. Ya, silakan. Tapi gini Bang ya. Saya selalu gini Bang. Saya naik ke komal-komal Bang. Kalau ada yang mempertanyakan tentang agama Kristen, saya pasti naik. Tapi kalau dia menyatakan dia, apakah kau nggak bertanya tentang keislaman? Mohon maaf, saya nggak bakal bertanya ke situ Bang. Mohon maaf. Masalahnya gini Bang. Masalahnya gini. Abang ini dulu, sebentar. Gini loh Bang, bagaimana kami mau bertanya ke kalian untuk menjelaskan kalimat yang sudah jelas dikaburkan? Apa yang mau kami tanyakan? Iya gini Bang ya. Pertanyaan saya contoh tadi sederhana. Pertanyaan saya, kita kembali nih biar abangnya tidak bingung. Kalau abang menjadi Kristen sejati, Anda percaya nggak surat Paulus ini? Saya tanya dulu. Percaya nggak Galatia ini, Galatia 3 ini, Anda percaya nggak? Nggak gini loh, karena ada juga orang-orang Kristen yang tidak percaya ajaran Paulus. Ada memang, ada. Tinggal abang tinggal katakan aja, kita fair-fairan aja kok, jujur. Abang ini termasuk yang percaya surat Paulus atau tidak gitu loh. Enggak Bang, enggak sejauh itu Bang, Kita saya tanya bukan sejauh itu. Saya tanya, katanya kalau tanya dijawab. Nah, saya tanya, abang orang yang termasuk percaya atau tidak dengan surat-surat Paulus? Saya hanya biar diskusinya maju. Iya Bang, mohon sekali Bang. Saya mau mengatakan seperti ini. Terkait dengan surat-surat Paulus Bang, makanya saya tadi sudah bilang, saya membaca sampai kisah para rasul dan seterusnya, saya mengatakan seperti ini. Saya tidak mampu memahami surat-surat Paulus Bang, itu Bang. Tidak paham. Berarti pertanyaan ini tidak ada jawaban ya? Paham. Gini Bang, soalnya gini Bang. Gini Bang ya, saya mengatakan mampu memahami itu. Gini Bang, soalnya gini Bang. Iya, satu gini Bang, saya pernah membaca juga Bang di surat Paulus Bang yang mengatakan dengan matinya Yesus di kayu salib menghapuskan segala hukum Taurat dan ketentuannya gitu. Saya juga nggak mampu memahami itu Bang. Jadi itu di mana itu tertulis? Sekali Bang. Jadi itu di mana tertulis? Ya ada tertulis. Efesus 2 nomor 15. Efesus 2 nomor 15. Dengan matinya Yesus sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Kan gitu bunyinya. Nah, itu ada. Memang kami sering baca juga. Memang kami di sini memang menemukan beberapa poin perbedaan antara ajaran Yesus dengan ajaran Paulus. Memang, contoh tadi, Yohanes 17 nomor 2. Yesus tuh berdoa, menengadah tangan ke langit. Dengan serius dia berdoa, ya Bapa,
permuliakanlah anakmu sebagaimana kemuliaan yang aku miliki. Bayangkan, Yesus setelah menyampaikan semua firman dari Bapa tentang ajarannya, dia berdoa minta kemuliaan. Tapi ini unik, menjadi imannya orang Kristen harus diimani kecuali Anda tolak ya, bahwa Yesus itu terkutuk di atas kayu salib. Bukan doa Yesus yang dikabulkan dalam pemahaman Kristen, tetapi ajaran Paulus yang dijadikan landasan. Selama kalian setiap setahun sekali ada Jumat Agung memperingati kematian Yesus, artinya selama itu pula kalian mengamalkan bahwa Yesus itu terkutuk. Makanya selama kalian menjadi Kristen, ini kecuali Anda tolak ya, selama kalian menjadi Kristen, selama itu pula kalian ajarannya mengutuk Yesus, kecuali Kristen yang tidak percaya surat Paulus. Nah, yang konsisten memuliakan Yesus sampai detik ini hanya Islam. Makanya Al-Quran mengatakan, wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu. Damai sejahtera bagiku pada hari aku lahir dan hari aku wafat. Damainya penuh dengan wafatnya penuh dengan kedamaian dan kesejahteraan, bukan dengan kutukan. Bukan, gitu. Jadi itu bedanya, gitu ya. Bedanya antara ajaran kami yang Muslim dengan Anda sebagai Kristen. Ya silakan pilih, kan gitu. Jangan kau katakan tidak percaya di situ Yesus terkutuk loh. Boleh gantian Bang? Jangan, Anda Kristen harus percaya. Gimana? Boleh gantian Bang? Ya silakan. Gini Bang, saya mau mengatakan seperti ini Bang. Kalau memang Abang mempercayai Yesus dan mengimani Yesus, oke? Saya mau bertanya simpel aja Bang, simpel aja. Bagaimana dengan tentang kerajaan surga? Bagaimana cara-caranya tentang kerajaan surga itu Bang? Kalau emang Abang mengimani Yesus. Kerajaan surga dalam perspektif Islam ya. Kerajaan surga, kerajaan langit ada di Mohon surah maaf, Bang. apa? Loh, Anda mau gini, nanya Bang. Maksud gimana? saya gini, Bang. Mohon maaf sekali Bang. Enggak Bang, gini Bang. Mohon maaf Bang ya. Kan Anda mengatakan Anda mengimani Yesus. Berarti kalau saya mengatakan itu tentang mengimani Yesus itu hanya ada di Injil Bang. Bukan di kitab lain. Betul, ada di Injil. Sedangkan betul. Anda mengimani Yesus, Anda mau menjelaskan dia dari kitab lain gitu loh. Oke, baik. Kan Yesus sendiri berkata di Markus 1 nomor 14. Dia memberitakan Injil Allah, kan gitu. Dia keliling Galilea, dia memberitakan Injil Allah. Bertobatlah kalian karena kerajaan Tuhan sudah dekat, kan gitu kata Yesus. Karena kerajaan surga sudah dekat. Memang karena kerajaan surga sudah dekat, Yesus mengajarkan bertobat. Oke, baik. Kita sekarang kabar melalui Injil. Ini unik. Anda tahu nggak apa arti Injil? Saya katakan Injil adalah kabar baik tentang Yesus atau dari Yesus. Anda setuju nggak? Setuju nggak? Ya nanti kaitannya tentang kerajaan surga juga. Injil itu adalah kabar baik tentang Yesus. Ya, Injil itu kabar baik. Betul? Bukan kabar tentang Yesus Bang. Nah, jadi kabar baik tentang siapa? Jadi Injil itu sepemahaman Bang itu tentang ajaran Yesus. Nah iya, artinya kerajaan surga yang dikabarkan oleh Yesus. Yesus sendiri menyampaikan firman. Yang nge-lag abangnya ya. Suara saya normal nggak teman-teman? Ini kita 6 menit Abang lagi. suka yang lag sih. Iya Bang. Jelas Saya tuh, juga bentar lagi ada normal. kerjaan Bang. Abang yang iya. Nggak gini loh Bang. Injil itu kan yang sering dikatakan kabar baik. Itu udah jelas itu kabar baik. Tentu kabar baik yang dikabarkan oleh Yesus kan gitu. Nah sekarang gini aja nih. Kalau Injil itu kabar baik, mari kita lihat
ada sebuah kitab yang menjelaskan bahwa Yesus itu satu, dia diolok-olok, dia diarak, dia mikul salib, dia ditelanjangi, dia ditampar, dia diludahi, dia dipaku tangannya, ditumbak perutnya, dipatahkan kakinya, ditelanjangi, disiksa, terkutuk di atas kayu salib. Saya tanya, itu kabar baik atau kabar buruk? Enggak, saya tanya, itu kabar baik atau kabar buruk? Itu Mas, hal suara saya nggak kabar ada. buruk, bukan ke situnya, Bang. Enggak, saya Maksudnya tanya, loh, gini, Bang. Injil itu kan kabar baik. Saya tanya, Yesus itu diludahi. Kan kita ada yang bilang, Yesus itu kan ada yang meludahi, ada yang maku tangannya, ada yang menelanjangi, kan gitu. Ada yang menampar, dikasih mahkota berguri. Itu saya tanya, itu kabar baik atau kabar buruk? Bahkan dia sampai mati terkutuk di atas kayu salib. Saya tanya, sederhana sekali, itu kabar baik atau kabar buruk? Ya, Jawab jujur aja pakai nurani. ya kabar buruk. Kalau Abang mengangkat itu kabar buruk. Kabar buruk. Oke, Bagi saya orang-orang tanya yang sekarang. beriman. Baik, iya. Sekarang, Yesus itu tidak disalib. Yesus tidak ditelanjangi. Yesus selamat, tidak dipaku tangannya. Ketika ada orang yang memfitnahnya, diselamatkan oleh Tuhan, terangkat ke langit. Nah, itu kabar baik atau kabar buruk? Ya, kabar baik. Alhamdulillah. Artinya kabar baik tentang Yesus itu diberitakan oleh Nabi kami, yaitu Al-Quran. Kalau kitab kalian mengabarkan kabar buruk. Ya. Gini, Bang. Abang juga Gimana? mungkin mau sholat, saya juga mau ada kerja. Saya Ya, juga ya. mau ada kerjaan. Ya, Sederhananya saya seperti ini, Bang. Abang kan mengatakan mengimani Yesus. Nah, tapi saya mau titip seperti ini, Abangku ya. Saya mau titip seperti ini. Abang hanya melihat tentang pengorbanannya, tapi tidak melihat tentang ajarannya. Saya hanya mau mengatakan seperti itu, Abang. Tapi gini, Bang. Kalau Abang memang mau memahami, enggak gini, Bang, sedikit, Bang. Jangan, Ya, jangan. sedikit, Bang. Jangan menyimpulkan yang tidak dibahas. Kalau kita bahas ajaran Yesus, Yesus mengajarkan Tuhan yang Esa. Saya tahu, saya baca. Yesus sendiri tidak asli. Jangan menyimpulkan yang tidak dibahas, jangan. Fokus ke yang tadi dibahas. Ajaran Yesus saya juga baca. Markus 12 nomor 29 ajaran Yesus. Yohanes 4 nomor 22 ajaran Yesus. Matius 11 nomor 25 ajaran Yesus. Matius 19 nomor 17, 18, 19 ajaran Yesus. Mau masuk surga lakukan perintah Tuhan. Matius 5 nomor 17 sampai 48 ajaran Yesus. Dia tidak meninggalkan satu titik pun hukum Taurat. Itu saya baca kok. Oh, iya, Jangan saya menyimpulkan yang tidak dibahas. Enggak, itu kita bahas, Bang. Berarti Abang kan mempertanyakan tadi tentang dia dipaku, ditelanjangi, diludahi, kan yang Abang pertanyakan itu. Itu kan Nah, kabar itu buruk. ajaran siapa? Tapi yang saya pertanyakan kan ajarannya. Ajarannya apakah itu? Apakah Oke. ajaran Yesus kamu harus disalib ini? Apakah ajaran Yesus harus diludahi? Bukan itu ajarannya, Bang. Ajarannya itu tentang kerendahan hati, Bang. Jadi dia mengajarkan ajaran yang baik itu, biarpun orang menolaknya, biarpun sampai dia digantung pun, sampai dia dibunuh, dia tetap mengajarkan kebaikan itu. Maknanya di situ, Bang. Jadi Abang mengatakan tadi, bukan tentang hanya Abang melihat dia ditelanjangi, dia diludahi, Abang hanya fokus ke situ, ya sah-sah saja, Bang. Lah, Tapi saya faktanya. berpesan, Bang, seperti itu. Jadi seperti satunya dia mengatakan jangan berzina, kan katanya gitu. Tapi aku berkata kepadamu, kamu Iya, itu melihat ajaran perempuan Yesus. saja pun, kalau kamu menginginkan hal yang Menginginkan itu dalam ajarannya hatinya. itu fokusnya ke situ, Bang. Setuju. Bukan Itu ajarannya kepada bukan tentang penyaliban. Bukan penyaliban, bukan. Ajaran Yesus bukan penyaliban. Nah, masalahnya tadi, Anda setuju kan? Kalau Yesus itu korban kejahatan, betul? Betul? korban kejahatan. Ini pemahaman Anda loh, ini iman Anda. Ini kitab Anda. Yesus itu korban kejahatan, betul? Yesus disalib karena korban kejahatan, betul? Karena Yesus itu orang baik, mengajarkan kebaikan seperti yang tadi Anda sebutkan. Itu tujuannya agar masuk surga. Kalau Yesus Anda setuju sebagai korban kejahatan, kenapa jahat kali orang mengatakan sudah jadi korban, dikatakan pula dia terkutuk? Apa nggak ngeri? Double dia korbannya.
Yesus Oke, disalib Bang. korban kejahatan, nggak ada kaitannya dengan penebusan. Udah jadi korban kejahatan, setelah disalib dikatakan terkutuk. Gini aja Bang, gini Ini aja. apa ini konsepnya ini? Nah, kalau Anda mau menyimpulkan sebelum turun, silakan bahas yang tadi kita bahas. Poinnya adalah Bang, gini, kalau Anda percaya Yesus tidak terkutuk, itu ajaran kami. Tapi kalau Anda yakini Yesus itu terkutuk di atas kayu salib, itu ajaran Anda. Itu Oke, aja terima poin kasih, yang Bang, kita ya. dapat di sini. Abang menyimpulkan dengan seperti itu saya menghargai, tapi saya nggak mau berbicara apa-apa biar masyarakat, biar yang menonton aja yang menilai. Abang mengatakan kami dengan mengimani tentang surat Paulus dan abang menyimpulkan bahwa orang Kristen itu mengatakan Yesus terkutuk, ya silakan Bang. Tapi ya makasih Bang ya atas diskusinya. Mungkin saya turun kapan-kapan kita diskusi lagi Bang ya. Oke, baik. Terima kasih Bang Henry atas waktunya. Ya, teman-teman, di sini jam 6 saya harus ibadah sholat maghrib. Insya Allah nanti malam kita lanjut aja ya. Nanti malam kita lanjut, ba'da Isya, diskusinya melanjutkan tema ini. Yang tadi juga silahkan kalau mau diskusi dilanjut, kita edukasi lagi. Karena begitu faktanya. Ini kan dalam ranah kesimpulannya jadi begitu. Teman-teman Kristen ketika kita bahas secara nurani, ini tadi mohon maaf ya, yang minta naik siapa ini? Bang Jack ya dari Kristen, mohon maaf. Yang mau naik, kita mau tutup. Nanti malam kita lanjut materinya ya. Kita lanjut nanti malam materinya. Jadi untuk sesi ini mohon izin kita sudahi dulu. Intinya bahwa ajaran Islam dikatakan wafatnya Nabi Isa itu kedamaian, kesejahteraan, tidak dengan kutukan. Dan peristiwanya belum terjadi. Kalau teman-teman Kristen percaya surat Paulus, harus diimani. Kalau tidak percaya, itu haknya. Oke? Di sini sudah mau masuk kajian, kita mau ke masjid, Iwan Villa semuanya, mohon maaf. Kita sudahi akhirul kalam. Adonallahu ajmain. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.